Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan dengan NIM 231220054 dari program studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Pontianak. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya pada mata kuliah metodologi penelitian yang berjudul Smart Irrigation Tanaman Cabai Berbasis IoT dengan integrasi data cuaca menggunakan algoritma Decision Tree C4.5. Selanjutnya di slide ini ialah latar belakang masalah. Nah, penelitian ini dilatar belakangi oleh tingginya kebutuhan cabai rawit di Indonesia, yaitu sekitar 598.000 ton di tahun 2024. Namun, produktivitas petani masih rendah, hanya 6, ton per hektar, salah satunya karena cuaca yang tidak menentu. Padahal, kelembaban tanah 90% terbukti memberi hasil terbaik. Masalahnya, sistem penyiraman konvensional dilakukan rutin pagi dan sore tanpa tahu kondisi tanah dan cuaca sebenarnya, sehingga terjadi pemborosan air atau tanaman malah kekurangan air. Nah, selanjutnya pada slide 3 yaitu identifikasi masalah dan gap penelitian. Sistem IoT irigasi yang sudah ada sebelumnya itu sifatnya reaktif, hanya menyalakan pompa berdasarkan kelembaban tanah saat itu juga, tanpa mempertimbangkan perkiraan cuaca ke depannya. Karena itu, saya mengusulkan solusi menggabungkan data sensor kelembaban tanah secara real time dengan data perkiraan cuaca dari API BMKG. Nah, sebagai otak pengambil keputusannya, saya menggunakan algoritma Decision Tree C4.5 agar keputusan siram atau tidak siram lebih akurat dan mudah dipahami. Dari latar belakang tadi, saya merumuskan 3 masalah penelitian. Yang pertama, bagaimana mengintegrasikan data cuaca BMKG dengan sensor kelembaban tanah IoT. Yang kedua, bagaimana menerapkan algoritma Decision Tree C4.5 pada data tersebut dan seberapa akurat hasilnya. Yang ketiga, bagaimana hasil klasifikasi itu diimplementasikan untuk menghasilkan pompa air secara otomatis. Oke, selanjutnya di slide ini yaitu batasan masalah. Agar penelitian lebih fokus, saya membatasi pada 3 hal utama. Yang pertama, penelitian hanya untuk tanaman cabai, maksudnya cabai rawit. Dan yang kedua, pengujian dilakukan pada skala kecil, yaitu satu pot berisi 2 sampai 3 tanaman selama 2 minggu. Nah, yang ketiga, algoritma yang digunakan hanya Decision Tree C4.5 tanpa membandingkan dengan algoritma lain. Baiklah, di slide ini ialah tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian yaitu mengembangkan sistem irigasi IoT yang terintegrasi dengan data cuaca, menerapkan algoritma C4.5 untuk klasifikasi keputusan irigasi dan mengotomatisasi pompa air agar penggunaan air lebih efisien. Nah, manfaatnya penelitian ini bisa membantu petani mengambil keputusan irigasi berbasis data serta menjadi referensi akademis di bidang smart farming. Nah, selanjutnya pada slide ini metode penelitian yang saya gunakan adalah DSRM atau Design Science Research Methodology yang terdiri dari 6 tahap, diawali dengan identifikasi masalah dan motivasi, lalu menentukan tujuan solusi, kemudian perancangan dan pengembangan sistem, dilanjutkan dengan demonstrasi, evaluasi hasil, dan diakhiri dengan komunikasi hasil dalam bentuk laporan. Selanjutnya pada slide arsitektur sistem dan alur kerja. Nah, sistem ini terdiri dari 4 lapisan. Yang pertama, lapisan sensor, di mana ESP32 membaca kelembaban tanah dan mengirim data ke server. Kedua, lapisan server dan API yang menyimpan data sensor sekaligus mengambil data cuaca dari BMKG.
Yang ketiga, lapisan data mining yang menggabungkan kedua data tersebut dan memprosesnya dengan algoritma decision tree C4.5, dan diakhiri dengan lapisan akuator yang mengeksekusi hasil keputusan untuk menyalakan atau mematikan pompa air. Nah, selanjutnya algoritma decision tree C4.5 yang bekerja dengan menggunakan entropi, yaitu ukuran ketidakpastian data. Dari situ dihitung information gain dan gain ratio untuk menentukan atribut mana yang paling berpengaruh, baik itu kelembaban tanah, suhu, dan cuaca BMKG. Nah, ada juga proses pruning, yaitu pemangkasan cabang pohon, keputusan supaya model tidak overfitting. Nah, selanjutnya di sini ada bagian skema pelabelan dataset dan evaluasi. Untuk melabeli data, saya menggunakan skema dual source. Jika kelembaban tanah di bawah 90%, datanya diberi label tidak siram. Jika 90% ke atas, diberi label tidak siram. Nah, namun ada koreksi cuaca. Jika tanah kering, tapi BMKG memprediksi akan hujan, keputusan siram bisa ditinjau ulang untuk evaluasi Nah, data dibagi 70% data latih dan 30% data uji, lalu diukur menggunakan confusion matrix dengan metrik akurasi, presisi, recall, dan F1 score ditambah keyword cross validation. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.